sekolah dan yang saya muliakan rekan-rekan guru yang sempat hadir pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk hadir di tempat yang penuh barakah hari ini. Dan tak lupa salawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam terang. Adapun tujuan pertemuan pada hari ini, saya sebagai calon penggerak angkatan 8 Kabupaten Bone dari SD Negeri 5 Serbu akan mensosialisasikan designasi modul 1 di tempat budaya positif yang merupakan tugas kami membuat aksi nyata. Sebelum kami lanjut, saya akan berikan Bapak dan Ibu sedikit dulu supaya lebih bersemangat menerima materi pada hari ini. Kalau saya mengatakan SD 5 Serbu, Bapak Ibu menjawab luar biasa. Bisa? SD Negeri 15 Serbu? Luar biasa. Sekali lagi SD Negeri 15 Serbu? Luar biasa. Ya, terima kasih, mantap Bapak dan Ibu guru. Nah, selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan pemantik. Jadi Bapak dan Ibu guru hanya menjawab setuju atau tidak setuju. Pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah termasuk hukum? Setuju atau tidak? Setuju. Alasannya Bapak? Karena hukuman dapat mengingatkan anak tersebut bahwa kesalahan yang dia berbuat dapat membuat dia mendapatkan hukuman. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya, pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dapat. Oke, semua itu ya. Selanjutnya yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, selanjutnya. Terima kasih atas tanggapan dari teman-teman. Nah, hari ini topik yang saya akan presentasikan yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hubungan dan penghargaan, retribusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, retribusi. 5, positif kontrol dulu. 6, retribusi. Ketiga, retribusi. Nah, saya akan masuk ke materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif ada 4 hal. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsis menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang keempat, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah suasana atau budaya yang berkembang di sekolah sebagai cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai sekolah atau institusi yang Anda anggap dan yakini untuk menciptakan lingkungan positif. Kenapa harus budaya positif? Karena melalui budaya positif dapat terbentuk lingkungan yang aman dan nyaman yang akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat, belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan universal itu berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman bersatuan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. 4, kreatif. 5, bernalar kritis. Dan yang 6, mandiri. Motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga tersebut pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan pemantik. Ada beberapa tindakan guru yang sering kita laksanakan di sekolah. Nah, di sini saya minta kepada Bapak dan Ibu guru hanya menjawab apakah tindakan guru yang kita sering laksanakan di sekolah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi?
Hukuman ya. Hukuman? Alasannya? Karena ada terlambat jadi hukuman. Kalau saya konsumsi dengan hukuman tidak ada isi. Karena kalau dia melakukan aturan, konsekuensinya adalah hukuman. Hukumannya seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Tanggapannya yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Nah, sebenarnya tergantung dari keyakinan kelasnya. Kalau keyakinan kelasnya sepakat bahwa terlambat akan dihukum, akan ada di lapangan, maka konsekuensi, dia masih konsekuensi. Tapi kalau tidak ada keyakinan kelas, maka di situ ada hukuman. Ya, Menurut saya. terima kasih atas tanggapannya Bapak. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, terima kasih. Kemudian, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seragam di sekolah karena tidak sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi karena tidak pakai sepatu sekolah. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Lagi-lagi sesuai dengan keyakinannya, keyakinan kelas. Kalau ada keyakinan kelas, maka dia akan masuk dalam konsekuensi. Karena ada keyakinan yang kita buat ketika terlambat 10 menit, konsekuensinya ini, maka dia akan masuk konsekuensi. Terima kasih atas tanggapan dan laporan. Nah, sekarang kita lihat coba jawaban dari Bapak Ibu. Apakah sesuai tadi yang kita katakan atau bagaimana? Kita lihat ya. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah termasuk hukuman. Tapi penjelasannya ada. Intinya di sini, kalau ada kata-kata itu kenapa tidak hukuman, berarti dia melanggar suatu aturan yang kita sudah. Nah, selanjutnya di sini terdapat hukuman ya. Dan di sini yang terakhir adalah mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK termasuk konsekuensi. Coba Bapak PJOK menjelaskan kenapa bisa konsekuensi di sini bukan hukuman. Coba Bapak. Kita jelaskan kenapa di sini tidak sesuai lari mengelilingi termasuk hukuman. Kenapa pada saat di ayat terakhir ini termasuk konsekuensi bukan hukuman? Bisa Bapak? Menurut saya kan yang hukuman-hukuman itu melanggar aturan sekolah. Kalau yang konsekuensi melanggar keyakinan atau kesepakatan kalau menurut saya. Ya, terima kasih masukannya Bapak. Nah, di sini saya jelas tadi. Kan di dalam pelajaran PJOK ada namanya kegiatan pemanasan ya. Sebelum kita mulai jadi, kegiatan itu lari kan ada termasuk dalam proses pembelajaran. Kenapa dikatakan konsekuensi? Karena dia hanya terlambat. Berarti dia bukan hukuman karena dia itu lari sebelum pembelajaran olahraga selalu melaksanakan namanya pemanasan, misalnya lari mengelilingi lapangan 1 kali. Kenapa dia 2 kali? Pemanasan 1 kali karena dia berikan konsekuensi karena terlambat mengikuti kegiatan pemanasan. Bisa diterima? Oke, terima kasih. Ada pertanyaan Pak. Silakan. Seandainya itu pelajaran olahraga itu pelajaran yang bersifat materi, penjelasan bukan praktis, bagaimana dengan terlambat seperti itu? Konsekuensinya kan ini berarti ini di praktek karena di lapangan. Kalau dia teori berarti dia berada di dalam kelas. Mungkin ada materi yang lain misalnya membersihkan ruang kelas atau dan sebagainya. Ini kebetulan karena sudah berada di lapangan. Berarti ini kegiatan praktek. Membersihkan ketumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, di sini beda membersihkan lingkungan sekolah. Ini konsekuensinya karena dia menumpahkan air di meja tulis. Konsekuensinya harus dibersihkan. Beda hukuman. Kalau hukuman itu, maksudnya hukuman itu konsekuensinya tidak terencana. Tidak terencana. Tiba-tiba kejadian dia harus melaksanakan apa yang dia sudah perbuat. Beda kalau hukuman sudah ada perinciannya. Kalau konsekuensi itu tiba-tiba, maksudnya kejadian tiba-tiba. Iya. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, karena kita tidak terencana. Kita akan penjelasannya. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan pemahaman akan nilai dan tujuan dari peraturan-peraturan yang disusun bersama berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, sehingga akan dipatuhi dan dilaksanakan bersama dengan penuh kesadaran yang ditunjukkan dengan semangat
karena termotivasi dari dalam dirinya. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang Bapak bisa lihat. Di sini ada contoh kesepakatan atau keyakinan kelas. Misalnya di sini, hadir di sekolah tepat waktu, mendengarkan orang lain berbicara. Selanjutnya, duduk pada kursi yang disediakan. Yang keempat, angkat tangan bila berpendapat. Nah, ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas yang bisa kita lihat, yang bisa kita perbuat dengan kelas kita nanti. Seperti ini contohnya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, bertahan hidup. Ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, sekarang kita ada di posisi 5 posisi kontrol guru. Ini posisi yang sering kita guru laksanakan di sekolah, tapi kita tidak tahu apakah termasuk posisi di mana saya berada. Yang pertama ada sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, kita lihat penjelasannya. Posisi penghukum. Mungkin Bapak sering laksanakan ini di sekolah, tapi tidak tahu apakah posisi saya di mana. Posisi penghukum. Guru yang berposisi penghukum biasanya langsung menyalahkan murid yang kedapatan melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas tanpa memperdulikan alasannya. Dia akan berbicara dengan nada keras, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, membentak, dan terlihat sangat emosional. Hukuman fisik maupun verbal akan diberikan kepada murid tersebut. Hal ini mengakibatkan murid menjadi dendam, marah, malu, tidak suka, dan dampak negatif lainnya. Yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya guru bicara dengan nada cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan pernyataan bahwa guru menderita akibat perbuatannya. Akibatnya murid akan merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan pergaulannya. Yang ketiga, sebagai posisi teman, guru akan bersuara dengan ramah, cenderung bersusah gurau untuk menghangatkan suasana. Tercipta hubungan yang akrab, namun menyebabkan murid tergantung pada satu orang atau ketergantungan, tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Yang keempat, posisi pemantau. Guru bersuara datar, tidak emosional, tidak bersusah gurau, serta mengarahkan murid pada peraturan dan konsekuensi. Guru harus selalu memantau saat murid memberikan sanksi. Akibatnya, murid mematuhi peraturan karena menghindari konsekuensi dan ini mendapatkan reward atau penghargaan saja, bukan karena kesadaran diri. Dan yang kelima, posisi ini yang sangat diharapkan sebagai guru di sekolah. Sebagai guru kita diusahakan sebagai posisi manajer di sekolah. Ya, posisi manajer ya. Posisi manajer. Posisi yang sangat ideal, sangat diharapkan oleh seorang guru. Guru bersuara netral, tidak bernada tinggi, tidak emosional, dan juga tidak terlalu ramah. Guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang akan membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Akibatnya murid menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Selanjutnya segitiga restitusi. Dengan melaksanakan kegiatan segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Guru biasanya berkata seperti ini dalam menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini salah satu contoh kata yang bisa dipakai oleh seorang guru dalam menstabilkan identitasnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Guru bisa berkata seperti ini, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Guru bisa mengatakan seperti ini, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, ini adalah contoh kata-kata yang bisa kita pakai di dalam melakukan menanyakan keyakinan. Nah, sampai di sini ada yang bertanya? Silakan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang saya ingin tanyakan yaitu apa perbedaan antara tata tertib dengan keyakinan kelas? Terima kasih. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Kalau tata tertib itu adalah aturan-aturan yang dibuat oleh guru tanpa melibatkan murid. Kalau keyakinan kelas, aturan-aturan yang akan kita laksanakan di kelas kita berdasarkan dari siswa yang membuat bersama guru. Jadi keyakinan kelas ini lebih kuat karena yang membuat aturan itu adalah siswa sendiri, siswa kita sendiri. Bagaimana Ibu? Ya, terima kasih. Terima kasih. Masih ada? Kalau sudah tidak ada, nah setelah saya mempresentasikan budaya positif, nah sekarang kita sepakat untuk sekolah kita budaya positif apa yang kita akan laksanakan terlebih dahulu? Apa? Keyakinan kelas? Ya, bagaimana yang lain keyakinan kelas? Sudah sepakat? Oke. Kalau sudah sepakat, saya harap dari setelah hari ini Bapak dan Ibu guru sudah bisa membuat keyakinan kelasnya masing-masing kelasnya bersama dengan murid-muridnya. Ya, terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Saya akhiri mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.